Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki persekutuan doa untuk yang kedua dengan tema memandang dengan kacamata Allah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya ajak untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun kami, memproteksi kehidupan kami. Sehingga sampai detik ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Oleh sebab itu izinkan kami Bapa pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menuntun kami dan Kau mengurapi kami sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, dan menyemangati hidup kami di dalam menghadapi segala macam pergumulan ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan siap pula untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sore hari ini adalah memandang dengan kacamata Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian dari kita tentu pernah
boleh dikatakan, atau itu membaca, atau melihat sesuatu dengan alat bantu. Entah itu alat bantu yang namanya kacamata, untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil-kecil, tulisan-tulisan yang mungkin tidak terjangkau oleh mata kita, oleh karena ada sebagian dari kita mungkin matanya plus ataupun minus. Oleh sebab itu perlu bantuan adanya kacamata atau kaca pembesar. Mungkin bagi kalangan tenaga medis juga membutuhkan alat yang namanya mikroskop untuk melihat sejauh mana bakteri-bakteri itu ada di dalam tubuh manusia. Demikian pula para astronom menggunakan teleskop untuk melihat cakrawala yang ada di langit, sampai sejauh mana keberadaan bintang-bintang, kemudian planet-planet yang ada di angkasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alat-alat bantu itu memang digunakan di dalam rangka untuk menolong manusia untuk dapat melihat lebih jelas, lebih nyata apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia dengan apa yang dilihat melalui alat bantu tersebut. Tetapi kita ketahui bahwa bagaimanapun apa yang dibuat oleh manusia, ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin untuk menjangkau keseluruhan alam ciptaan ini dengan baik, terlebih untuk memahami kuasa Allah secara utuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, tidak jauh berbeda dengan apa yang mungkin saya uraikan di depan. Ketika kita mencoba untuk menjangkau seluruh pergumulan hidup kita, maka kacamata dari segala pengetahuan, akal budi, dan hikmat yang kita miliki tidak akan pernah mampu untuk menelusuri kehidupan itu sendiri secara utuh. Sehingga kita bisa melihat banyak orang yang gagal di dalam melihat kenyataan itu karena ada pemahaman-pemahaman, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan manusia itu. Nah, mengapa itu bisa terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama tentu kita bisa melihat mengapa kita salah cara memandang kehidupan ini. Yang pertama, kita memandang masalah itu lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Nah, ketika manusia memandang masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, maka manusia tidak akan pernah bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Alih-alih untuk memecahkannya, tapi justru manusia itu sering terjerumus, malah jatuh lebih dalam dari pergumulan-pergumulan hidup itu sendiri. Nah, ketika manusia itu melihat masalah, ketika manusia itu melihat persoalan, maka semakin dekat manusia itu kepada kegagalan dan kekalahannya. Di dalam sejarah Alkitab kita bisa melihat ketika orang-orang Israel menghadapi Goliat. Orang-orang Israel merasa sangat ketakutan ketika melihat Goliat. Karena Goliat itu seorang raksasa yang tinggi besar dengan baju zirah yang sulit ditembus oleh senjata. Oleh sebab itu orang-orang Israel pada waktu itu merasa takut melihat Goliat yang sedemikian besar dengan segala perlengkapan senjatanya yang tentunya sangat sulit untuk dikalahkan oleh orang Israel. Bahkan Saul sendiri sebagai raja tidak berani menghadapi sang Goliat itu. Tetapi Daud melihat Goliat bukan sebagai musuh yang besar. Tidak melihat Goliat yang harus ditakuti, tetapi melihat Goliat sebagai lawan yang harus dikalahkan. Nah, dasarnya apa?
Dasarnya bukan karena Daud memiliki alat yang lengkap, dasarnya bukan pula Daud memiliki kekuatan yang hebat, tetapi Daud percaya terhadap penyertaan Allah. Daud yakin bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat oleh karena Allah ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara pandang yang salah ini kepada diri kita oleh karena sekali lagi bahwa kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Yang kedua, memandang masalah sebagai sesuatu yang negatif. Itu artinya bahwa setiap pergumulan-pergumulan hidup kita itu sepertinya adalah sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Membuat kita menjadi masalah, membuat kita menjadi sengsara, membuat kita menjadi penyakit dan lain sebagainya. Dan setiap peristiwa itu kita anggapi secara negatif. Sehingga tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, alhasil kita bisa melihat orang-orang yang memandang masalah seperti ini, cara pandang seperti ini, mereka semua akan lebih mudah jatuh di dalam kehidupan yang lebih dalam. Dan mereka sulit untuk bisa bangkit oleh karena pemikiran-pemikiran yang negatif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cara pandang yang salah oleh karena masalah-masalah adalah hasil pekerjaan daripada iblis. Banyak orang yang memandang bahwa selalu saja masalah itu sepertinya datang dari iblis, datang dari setan. Sehingga segala sesuatu selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, dan lain sebagainya. Nah, cara pandang ini pula yang sering membuat orang-orang jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam ketidakberdayaannya untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Memang ada sejarah di dalam Alkitab ketika iblis mencoba ingin menjatuhkan Ayub melalui berbagai cara. Tetapi sekali lagi, Ayub tidak memandang itu sebagai tindakan iblis, tetapi justru Ayub memandang itu sebagai tindakan Allah untuk menguji dirinya. Sehingga Ayub tetap bertahan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya saat itu adalah kehidupan yang memang dari Allah. Dan ia syukuri walaupun itu sangat menyakitkan. Kemudian cara pandang yang keempat, cara pandang yang salah adalah sering orang menganggap bahwa setiap masalah adalah akhir dari segala-galanya. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan sering orang mengatakan mati aku, sial aku, bar uripku. Semua masalah adalah merupakan akhir dari perjalanan kehidupannya. Sekali lagi tidak ada solusi, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar untuk orang-orang masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Dan yang kelima, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita bisa salah cara memandang kehidupan ini? Oleh karena kita memiliki sudut pandang sendiri. Menganggap itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih baik dari apa yang ada di dalam kehidupan orang banyak. Lebih-lebih jikalau itu datang daripada Allah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana cara pandang ini sering juga menyerumbuskan kehidupan kita kepada persoalan-persoalan yang lebih dalam. Di dalam Alkitab kita bisa melihat cara pandang Kaleb dan Yosua, demikian pula dengan 10 orang lainnya. Sama-sama yang dilihat adalah tempatnya makmur, tempatnya indah, tempatnya penuh dengan kekayaan, tempatnya penuh dengan susu dan madu. Tetapi ketika mereka melihat sebuah kenyataannya dengan cara pandang yang berbeda, maka oleh sebab itu apa yang mereka lakukan pun menjadi berbeda ketika mereka menyampaikannya. 2 orang mengatakan bahwa
tempat itu indah dan baik dan kita pasti akan memilikinya. Tetapi 10 orang mengatakan bahwa tempat itu memang baik dan indah, tetapi kita tidak akan pernah bisa memilikinya. Oleh karena tempat itu diduduki atau ditempati oleh orang-orang yang besar-besar, orang-orang raksasa, dan mereka memiliki kubu-kubu yang kuat, bangunan-bangunan yang kuat. Dan orang-orang Israel pada waktu itu merasa seperti belalang dan tidak mungkin dapat mengalahkan mereka semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara pandang dari Yosua dan Kaleb dan juga 10 orang yang lain itu menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Sejarah membuktikan Kaleb dan Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian itu dengan dasar apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan dan mereka dapat mengikutinya. Sedangkan 10 orang itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian oleh karena mereka tidak memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka akan memiliki tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelima inilah yang menjadi sebab, menjadi faktor banyak orang gagal dalam menjalani kehidupannya. Orang gagal karena memandang masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Menjadi gagal karena memandang masalah itu sebagai sebuah pandangan yang negatif. Memandang masalah itu sebagai hasil pekerjaan iblis. Memandang masalah itu adalah akhir dari segala-galanya. Memandang masalah itu dari sudut pandang sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya uraikan di depan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam bacaan Injil Matius pasal 16, 21 sampai 23. Rencana Tuhan memang bukan rencana manusia. Oleh sebab itu, ketika rencana Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dan harus mati di kayu salib pun dipandang dengan cara yang berbeda oleh orang-orang pada waktu itu, termasuk di dalamnya adalah para murid. Mereka sangat berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjadi pemimpin politik, setidak-tidaknya menjadi raja bagi mereka untuk dapat mengeluarkan atau mengusir penjajah dari bangsa Romawi. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah sesuatu yang aneh. Oleh karena di sana Tuhan Yesus menyebut bahwa dia akan menjalani kehidupan kesengsaraannya dan mati di atas kayu salib. Dan tentu ini berbeda dengan harapan yang diingini oleh para murid pada waktu itu, supaya Yesus menjadi raja mereka, menjadi pemimpin mereka, untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada damai sejahtera, untuk menuju kepada kehidupan yang baik. Padahal, sekali lagi, bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan umat manusia, menebus dosa-dosa manusia, dan harus mati di atas kayu salib. Nah, pandangan yang salah ini pula lah yang sering dan terus terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk saudara dan saya yang sampai saat ini dalam tanda petik menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih selalu berharap bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kita terus-menerus. Kita selalu berharap Tuhan menopang kehidupan kita terus-menerus. Kita selalu berharap Tuhan akan menolong setiap kesulitan kita terus-menerus. Itu tidak salah. Tapi cara pandang kita harus kita selaraskan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu mengikut Tuhan adalah memikul salibnya. Dan itulah yang sebetulnya yang harus kita selaraskan. Dalam artian kita memandang kacamata kehidupan ini berdasarkan kacamata Allah. Itu artinya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, dan kemudian apa yang kita kehendaki dalam hidup ini harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana supaya kita bisa memandang
dengan kacamata Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Matius 6 ayat yang ke-23. Matius 6 ayat yang ke-23 itu sangat jelas sekali Tuhan berfirman demikian. Matius 6 ayat 23. Saya ulangi, Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang pertama supaya kita memandang dengan kacamata Allah, yaitu mengikuti rancangan Allah, mengikuti rencana Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi apa yang saya katakan di depan, bahwa di antara kita masih selalu berharap akan mendapatkan berkat, selalu mendapatkan kemudahan hidup, kalau perlu tidak ada kesulitan kita. Tetapi apakah semua yang kita minta itu sesuai dengan rancangan daripada Allah itu sendiri? Saudara, tidak semua yang namanya kesulitan itu adalah hukuman. Tidak semua yang namanya tantangan itu berarti kita ditinggalkan Tuhan. Tidak semua kekurangan-kekurangan dalam hidup ini berarti Tuhan tidak memberkati kita. Tidak seperti itu. Di dalam Alkitab kita banyak menjumpai bagaimana cara Allah memimpin hidup kita, bagaimana cara Allah menolong kita, bagaimana cara Allah melindungi kita. Kita bisa melihat kisah janda Sarfat. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana proses dari semua itu dijalani oleh orang-orang yang mendapatkan keselamatan daripada Allah. Yaitu dengan mengikuti rancangan Allah. Artinya dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Walaupun sekali lagi kita sedang menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ini. Kalau saat ini saudara dan saya mungkin sedang mengalami kesulitan oleh akibat adanya virus corona, wabah yang sekarang menjadi pandemi bagi dunia dan berdampak bagi banyak orang, termasuk kita semua sebagai orang-orang percaya. Dulu kita bisa berkumpul dengan baik, memuji Allah bersama-sama, bergereja bersama. Sekarang kita harus membangun mezbah sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing. Nah, apakah ini merupakan sebuah hukuman atau sebuah anugerah? Sekali lagi, kita harus memandang daripada kacamata Allah. Kalau kita menarik ke belakang dari kehidupan orang-orang percaya, bagaimana gereja itu bisa bertumbuh, gereja itu bisa berkembang, juga sekarang menjadi besar. Itu semua oleh karena banyak anak-anak Tuhan pada waktu itu membangun mezbah dari rumah. Mereka mengawali segala sesuatu aktivitasnya, penginjilannya, mengabarkan sukacitanya dari rumah. Mereka tidak memiliki gedung gereja yang seperti saat ini yang hebat. Mereka hanya punya pondokan rumah, gua-gua dan lain sebagainya. Tetapi dari tempat-tempat yang sulit itu terpancar kehidupan yang sangat luar biasa. Terpancar banyak kabar baik sampai ke muka bumi ini.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam kehidupan yang sulit semacam ini kita tidak sendirian. Kita mengalami semua ini bagi seluruh kehidupan anak bangsa kita. Kita sekali lagi harus mengikuti rancangan Tuhan. Kita tidak tahu sebetulnya apa yang ingin Tuhan perbuat untuk dunia ini, untuk bangsa kita, dan untuk jemaat kita. Seperti airlah kita mengikuti alirannya. Dan kita tahu kita akan sampai kepada muaranya. Oleh sebab itu, mari kita teguhkan, kita kuatkan, supaya di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang kita hadapi ini, kita tidak melihat melalui kacamata daripada tubuh kita, tetapi kita melihat melalui kacamata Tuhan, yaitu mengikuti rancangan Allah untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memandang dengan kacamata Allah. Yang kedua, percaya akan penyertaan dan kekuatan Allah. Percaya akan penyertaan dan kekuatan Allah. Di depan tadi sudah kami singgung bagaimana Kaleb dan Yosua percaya akan penyertaan dan kekuatan Allah. Mungkin secara jumlah, mungkin secara kekuatan militernya sudah pasti orang Israel akan kalah menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan, yang pada waktu itu jumlahnya mungkin kalau dihitung sekitar 36 kerajaan. Mungkin secara alat-alat mungkin mereka juga akan kalah. Lebih-lebih apa yang dikatakan oleh 10 orang bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi besar, raksasa, dengan bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat, dengan tembok-tembok yang kuat. Tentu akan gentar untuk menghadapi mereka semua. Tetapi Kaleb dan Yosua percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan kekuatan yang datang dari Tuhan, dan percaya akan janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dengan percaya dan penyertaan dan kekuatan Tuhan, Kaleb dan Yosua dapat mengalahkan raja-raja yang ada di tanah Kanaan, dan mereka berdua masuk di dalam tanah perjanjian itu dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Walaupun sekali lagi secara personil kekuatannya tidak sebanding, dan mungkin kalau kita berbicara tentang alat tentu juga tidak sebanding, tetapi Yosua dan Kaleb dapat mengalahkan raja-raja yang ada di tanah Kanaan. Oleh karena apa? Oleh karena Yosua dan Kaleb percaya akan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara kita dapat memandang dengan kacamata Allah? Yang ketiga adalah percaya terhadap rancangan Tuhan. Ini bisa dibaca dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, dalam situasi sesulit apapun, rancangan yang dibuat Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang sebetulnya menjadi pergumulan bagi jemaat GKJ Semarang Timur, bagi kita semua, bagi warga Blok C saat ini. Ya tentu kita pertama-tama pergumulannya karena kita saat ini sedang bekerja di rumah, belajar di rumah. Demikian pula kita juga sedang beribadah di rumah. Dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi kehidupan kita semua. Bagi Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini pekerjaannya tidak tetap, tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri. Kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berjualan, kita tidak bisa keluar ke rumah, lebih-lebih kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman.
Ada tantangan, ada hambatan, ada kerinduan yang terselip dari kehidupan kita semua. Tetapi yang pasti sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya terhadap rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita semua. Tuhan tidak akan pernah membuat kita menjadi sengsara. Tuhan hanya ingin kita dibentuk, diubahkan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa berpikir positif, orang-orang yang senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tantangan yang saat ini dihadapi oleh banyak orang termasuk saudara dan saya, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan, pasti indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah kalau malam hari ini saudara dan saya diajak belajar untuk sesuatu yang sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan iman kita. Ketika saat ini ujian itu ada di dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, kita tetap mengikuti rancangan Tuhan. Kita tetap percaya akan penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita tetap percaya pula dengan rancangan yang akan Tuhan buat untuk kehidupan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu akan mampu untuk melakukannya. Oleh karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi orang-orang percaya yang saat ini sedang mengalami pergumulan oleh karena adanya wabah virus corona ini. Demikian pula berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang menjalani kehidupan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita lipatkan tangan kita dan kita memohon bimbingan dan tuntunan penyertaan Tuhan supaya dengan segala pergumulan yang kita hadapi saat ini kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau sudah berkenan mengajar kami. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini di dalam segala tantangan yang ada. Kami harus melihat kuasa-Mu. Kami harus melihat kasih-Mu. Kami harus melihat penyertaan-Mu, bahkan kami harus percaya semua itu kepadamu. Oleh karena Engkaulah pemilik langit dan bumi dengan segala isinya. Dan hanya kepadamu segala makhluk ciptaan ini akan kembali. Ya Allahku, ya Bapakku dan Juru Selamatku. Izinkan pula malam hari ini kami berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Yang sedang saat ini sedang berusaha untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu adanya pandemi virus corona. Banyak anak-anak bangsa ini yang saat ini mengalami kesulitan di dalam hidup mereka Tuhan. Tidak sedikit di antara mereka harus meninggalkan dunia ini. Tidak sedikit mereka harus terbaring di rumah sakit. Demikian pula Tuhan, mereka tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Semuanya Tuhan menjadi seperti beban di dalam kehidupan banyak orang di tanah air kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sangat berharap Engkau mengasihi negeri kami. Engkau menolong anak bangsa ini Tuhan, dan memampukan para pemimpin bangsa ini untuk dapat mengatasi problem dan masalah yang sangat besar ini. Sehingga wabah ini
boleh pergi dari kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami bisa hidup kembali dengan penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami dengan ucapan syukur kepadamu. Karuniakan hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami, para pembantunya, para menteri, demikian pula wakil-wakil kami yang ada di DPR dan di DPD, para pejabat tinggi, lembaga tinggi negara, para gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tempat desa sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat melayani masyarakat dan bangsa ini dengan baik, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dan dengan tanggung jawab. Dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, berikan hati kepada mereka semua ketika bangsa ini sedang mengalami sakit oleh karena wabah virus corona ini. Mampukan Tuhan bangsa ini untuk tetap bangkit, tetap kuat, dan mampu mengatasi kesulitan ini dengan bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di dalam tugas mereka sebagai tenaga medis. Baik mereka sebagai dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Kiranya Engkau proteksi mereka Tuhan, melalui kuasa darah kasih-Mu, supaya mereka tidak tertular. Dan berikan mereka pula hikmat supaya mereka dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik di dalam mengerjakan tugas panggilannya Tuhan. Berikan kesabaran, keteladanan, kasih sayang, cinta kasih, supaya mereka dapat memberikan warna yang lain kepada para pasien yang mereka rawat saat ini. Sehingga para pasien itu dapat memiliki harapan oleh karena Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka pula. Berkati setiap sarana yang dipakai Tuhan, obat-obatan dan alat-alat medisnya Tuhan, supaya semuanya bisa menunjang kesehatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit. Berkati Tuhan dan berikan kekuatan bagi orang-orang yang saat ini kehilangan sanak saudara mereka akibat COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan rancangan Tuhan pula. Mampukan Tuhan anak-anak-Mu di tanah air ini untuk tetap berani menyuarakan suara kenabian mereka. Berikan hati yang memberi, berikan hati yang melayani, berikan hati yang penuh dengan kasih sayang, supaya duka cita yang dialami bangsa dan negara kami ini boleh terhiburkan oleh karena kebaikan-kebaikan yang Engkau tanamkan di dalam hati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mendidik, mengajar, dan mengarahkan hidup kami untuk hidup hanya tertuju kepadamu. Oleh sebab itu, Engkau mengembalikan kami di rumah. Engkau mengembalikan kami untuk duduk diam di rumah, supaya kami masing-masing dapat membangun misbah kepadamu. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikian pula kami berdoa bagi anak-anak-Mu Jemaat MTKJ Semarang Timur Tuhan. Jikalau di saat ini ada di antara mereka Tuhan, yang harus mengalami kesulitan-kesulitan akibat wabah ini, Tuhan Kau tolong mereka semua dan berikan kekuatan dan berikan hikmat, supaya mereka tidak menjadi takut dan tidak menjadi khawatir, tetapi mereka dapat berserah diri kepada kuasa dan kehendak-Mu, dan mengikuti alur daripada keinginan dan kehendak-Mu, supaya mereka hidup tidak memandang dengan keadaan yang terjadi saat ini, tetapi mereka memandang dengan kacamata daripada Allah, pemilik langit dan bumi itu sendiri. Pribadi-pribadi anak-anak-Mu kami serahkan di dalam Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ketika mereka di rumah, mereka tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
Engkau sudah berkenan memberikan waktu yang spesial di malam hari ini. Ketika kami harus jauh salah satu dengan yang lain. Namun demikian hati kami tetap dekat di antara mereka. Sebagaimana Engkau dekat di dalam hati kami. Kami semua mohon ampun Bapa akan segala cacat celah dan dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menguduskan dan menyempurnakan kami semua. Oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, hamba serahkan doa yang tidak sempurna ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya.